Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ensiklopedia Muslim, tahukah Anda sejarah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, wanita ideal dalam Islam yang memiliki seuntai kalung yang berkah? Kalung tersebut telah menghilangkan kelaparan dan mengangkat gelandangan menjadi seorang yang kaya raya. Berikut kisah menariknya dan semoga bermanfaat. Sayyidah Fatimah Az-Zahra lahir setelah 5 tahun masa kenabian. Ayahnya adalah Nabi Muhammad SAW dan ibunya bernama Khadijah. Khadijah adalah wanita pertama yang menjadi seorang muslim. Dia beriman kepada Allah dan nabinya dengan sungguh-sungguh. Khadijah adalah wanita setia dan kaya raya. Ia menyumbangkan seluruh kekayaannya untuk kemajuan agama Islam. Nabi Muhammad SAW sangat mencintai anak perempuannya Fatimah. Beliau berkata tentangnya, "Fatimah adalah bagian dariku. Siapapun yang menyakitinya, ia juga menyakitiku. Siapapun yang membuatnya bahagia, ia juga membahagiakanku." Fatimah menikah dengan Imam Ali pada usia masih muda. Dia merupakan contoh wanita sempurna dan menonjol di antara seluruh wanita dalam beribadah, sifat, dan perbuatannya. Bagi suaminya, dia merupakan istri yang terbaik, dan bagi anak-anaknya, dia adalah ibu yang terbaik. Dia mengerjakan pekerjaan rumah dengan tekun, walaupun dalam kehidupan yang sederhana. Fatimah tidak pernah meminta sesuatu yang tidak pantas kepada suaminya. Sayyidina Ali berkata, "Demi Allah, tidak pernah dalam seluruh hidup aku melakukan sesuatu yang membuat Fatimah menjadi sedih atau marah. Juga Fatimah tidak pernah melakukan sesuatu yang membuatku menjadi sedih atau marah." Fatimah mempunyai 2 orang anak laki-laki, Hasan dan Husain, serta 2 anak perempuan bernama Zainab dan Ummu Kalsum. Mereka adalah keturunan Nabi SAW dari anaknya Fatimah. 11 pemimpin suci setelah Nabi dan Imam Ali juga berasal dari keturunan dari Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah amat mencintai anak-anaknya. Dia mendidik dengan akhlak, sifat, dan etika Islam dan membesarkan mereka menjadi yang terbaik. Fatimah alaihi salam meninggal pada tanggal 3 Jumadil awal, pada usianya 18 tahun. Peristiwa penguburannya dilakukan dengan rahasia oleh keluarganya. Jasadnya dipercaya berada di Madinah, tetapi keberadaan kuburannya tidak diketahui. Seorang lelaki tua yang pucat dan berdebu memasuki masjid. Dia mengenakan pakaian compang-camping dan pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia berkata dengan 3 kalimat pendek tentang keadaannya. "Ya Nabi Allah, saya lapar, berilah saya makanan. Saya tidak punya pakaian, berilah saya pakaian. Saya ini miskin, tolonglah saya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepadanya, "Saya tidak mempunyai sesuatu pun di tangan. Pergilah ke rumah anak perempuan saya. Dia akan membantumu." Rumah Fatimah sangat dekat dan 1 orang sahabat Nabi SAW mengantar ke sana. Lelaki tua itu mengetuk pintu. "Siapa itu?" sahut Fatimah. "Saya seorang yang lapar, tanpa pakaian dan miskin. Bermurah hati dan berbuat baiklah kepadaku, maka Tuhan akan bermurah hati serta berbuat baik kepadamu," kata lelaki tua tadi. Fatimah mengambil kalung dari lehernya lalu diberikannya kepada lelaki tua itu. Ia berkata, "Juallah kalung ini dan pergunakanlah uangnya. Saya berharap kalung itu akan memenuhi kebutuhanmu." Orang miskin itu kembali menemui Nabi SAW yang masih berada di masjid. Lelaki tua itu menunjukkan kalungnya dan berkata,
"Ya Rasulullah, anak perempuan Fatimah telah memberikan kalung ini untuk dijual." Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ammar bin Yasir, mendengarkan apa yang diucapkan lelaki tua itu. Ia lantas menanyakan berapa harga kalung tersebut. Orang tersebut mengatakan bahwa dia menjualnya seharga dengan makanan agar hilang rasa laparnya, cukup membeli pakaian untuk memenuhi tubuhnya, dan cukup untuk dibawa pulang ke rumah. Ammar bin Yasir berkata, "Saya akan membeli kalung ini dengan sepotong roti dan daging untuk dimakan, pakaian Yaman untuk dipakai, seekor hewan berkaki 4 untuk dibawa pulang, dan dengan tambahan 8 dinar emas, juga 200 dirham perak." Ammar kemudian mengajak lelaki tua itu ke rumahnya dan membayar harga kalung itu. Setelah ia memakan makanannya, berpakaian, lalu si lelaki tua pergi dengan rasa senang dan bahagia. Kemudian Ammar memberi wangi-wangian di kalung itu, menyimpannya dengan kain Yaman, dan menyuruh budaknya, "Pergilah kamu menemui Nabi Allah. Saya telah memberikan kamu dan kalung ini kepadanya." Budaknya pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikan pesan Ammar. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memandang isi bungkusan, lalu berkata, "Saya memberikan kamu dan kalung ini kepada anak perempuan saya." Budak itu pergi ke rumah Fatimah dan mengatakan kepadanya apa yang telah dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sembari menunjukkan kalung itu. Fatimah mengucapkan terima kasih padanya dan berkata, "Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya membebaskanmu. Sekarang kau bukan lagi seorang budak." Budak itu menjadi bahagia dan senang hatinya. Dengan heran ia berseru, "Inilah kalung yang berkah. Kalung ini telah menghilangkan kelaparan, memberikan tubuh pakaian, menghilangkan kemiskinan, mengangkat gelandangan, membebaskan budak, dan akhirnya kembali kepada pemiliknya." Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya berusaha keras menghapus perbudakan dan terus-menerus membebaskan para budak, berapapun harganya. Dalam ajaran Islam, membebaskan budak termasuk ibadah yang paling tinggi. Bahkan dalam beberapa keadaan itu merupakan kewajiban.